Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Budi Tomo. NIM saya 172502003. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Nomor KPU saya H171100018. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan doom scrolling media sosial terhadap tingkat kefokusan. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang. Apa itu doom scrolling? Doom scrolling adalah kebiasaan terus-menerus menggulir media sosial dan membaca berita atau konten negatif secara berulang, meskipun itu membuat kita merasa cemas atau lelah. Kenapa sulit dihentikan? Pertama, secara alami otak manusia punya bias negativitas. Manusia cenderung lebih memperhatikan informasi yang mengancam atau buruk dibanding yang netral, karena hal yang mengancam atau buruk itu berguna untuk bertahan hidup. Kedua, platform media sosial memang didesain dengan algoritma yang terus menyajikan konten baru tanpa henti. Apa dampaknya? Kalau kebiasaan ini berlangsung secara terus-menerus, dampaknya tidak terhenti di kecemasan saja. Berdasarkan penelitian yang saya jadikan referensi, doom scrolling terbukti dengan penurunan fungsi kognitif. Misalnya mahasiswa jadi lebih sering menunda-nunda tugas atau prokrastinasi akademik. Kualitas tidur juga terganggu karena screen time larut malam dan muncul kelelahan mental yang membuat mereka butuh usaha lebih untuk kembali berkonsentrasi. Jadi dampaknya itu berlapis, bukan cuma soal perasaan cemas, tapi merembet ke kemampuan kognitif, termasuk kemampuan fokus, yang jadi topik penelitian saya. Berdasarkan latar belakang saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana gambaran tingkat doom scrolling mahasiswa, apakah tergolong rendah, sedang, atau tinggi? Yang kedua, bagaimana gambaran tingkat kefokusan mereka saat belajar? Yang ketiga, apakah keduanya saling berhubungan secara signifikan antara doom scrolling dan tingkat kefokusan? Tujuan penelitian saya pun persis mengikuti ketiga pertanyaan ini, mendeskripsikan tingkat doom scrolling, tingkat kefokusan, dan menganalisis hubungan antar keduanya. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif jenis deskriptif korelasional. Saya mengambil sampel sebanyak 60 mahasiswa, dipilih dengan teknik purposive sampling. Saya menentukan kriterianya dulu, yaitu mahasiswa yang aktif media sosial, bukan diambil secara acak. Data dikumpulkan lewat kuesioner daring di Google Form memakai skala Likert 4 poin. Poin 1, sangat tidak setuju. Poin 2, tidak setuju. Poin 3, setuju. Poin 4, sangat setuju. Tanpa pilihan netral, supaya responden benar-benar menentukan sikap condong setuju atau tidak setuju. Teknik analisis data. Untuk analisis, saya melakukan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum, uji normalitas untuk memastikan data layak diuji, uji korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan, regresi linier untuk melihat polanya, dan uji hipotesis supaya hasilnya signifikan secara statistik. Bagaimana doom scrolling dan kefokusan diukur? Instrumen penelitian saya berisi 16 pertanyaan. 8 pertanyaan mengukur doom scrolling dan 8 pertanyaannya mengukur tingkat kefokusan. Untuk pertanyaan doom scrolling, semua pertanyaannya searah, artinya kalau responden makin setuju, skornya semakin tinggi, dan itu menunjukkan doom scrollingnya. Contoh, saya kesulitan berhenti doom scrolling.
Sedangkan untuk pertanyaan kefokusan dari 8 pertanyaan ini, 4 diantaranya ditulis positif seperti saya mampu menyelesaikan tugas sesuai target. Tapi 4 lainnya ditulis negatif. Misalnya saya mudah kehilangan konsentrasi saat belajar. Untuk pertanyaan negatif, poinnya perlu dibalik. Karena itu menunjukkan fokusnya rendah bukan tinggi. Tujuannya supaya semua item baik positif maupun negatif tetap searah saat dijumlahkan jadi skor. Profil 60 responden. Ini adalah gambaran 60 responden saya. Dari sisi jenis kelamin 60% perempuan dan 40% laki-laki. Dari usia mayoritas ada di rentang 18 sampai 23 tahun. Hampir merata antara dua kelompok usia itu. Dan yang menarik untuk konteks penelitian ini, lebih dari 63% responden mengaku menghabiskan lebih dari 4 jam sehari di media sosial. Jadi memang populasi yang saya teliti ini tergolong penggunaan media sosial yang cukup intens. Gambaran umum skor, doom scrolling, dan tingkat kefokusan. Karena skor tiap variabel berkisar dari 8 sampai 32, titik tengahnya ada di angka 20. Jadi kalau skor seseorang di atas 20, artinya dia cenderung tinggi di variabel itu. Kalau di bawah 20, artinya cenderung rendah. Hasilnya rata-rata skor doom scrolling responden saya adalah 20,53, sedikit di atas titik tengah. Artinya secara rata-rata mereka punya kecenderungan doom scrolling yang tergolong sedang menuju tinggi. Sementara rata-rata skor kefokusan hanya 19,37, sedikit di bawah titik tengah. Artinya secara rata-rata kemampuan fokus mereka mulai terganggu, cenderung ke arah rendah sedang. Di angka ini saja sudah mulai terlihat polanya. Saat skor doom scrolling naik sedikit di atas rata-rata, skor kefokusan justru turun sedikit di bawah rata-rata. Ini yang nanti akan saya buktikan lewat uji korelasi. Sebaran kategori responden. Saya kelompokkan skor tiap responden ke 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan rentang skornya, hasilnya seperti yang terlihat di grafik ini. Mayoritas, sekitar 38 dari 60 orang berada di kategori sedang untuk doom scrolling. Sementara untuk kefokusan memang sebagian besar juga di kategori sedang, tapi proporsi kategori rendahnya cukup besar, yaitu 24 orang. Jauh lebih banyak dibanding yang doom scrollingnya rendah, yaitu 16 orang. Jadi kalau dibandingkan pola sebaran ini, keduanya ini berkebalikan. Di doom scrolling yang banyak itu di kategori sedang tinggi, di kefokusan yang banyak itu kategori sedang rendah. Ini indikasi awal yang mengarah ke hubungan negatif. Untuk membuktikan hubungan itu, saya menggunakan uji korelasi. Hasilnya koefisien korelasi minus sebesar 0,517. Kalau dilihat di diagram pencar ini, tiap titik mewakili satu responden. Sumbu horizontal itu skor doom scrolling, sumbu vertikal itu skor fokusan. Semakin ke kanan, titik-titiknya cenderung makin turun, artinya doom scrolling makin tinggi, tingkat kefokusan makin turun. Sekarang saya melakukan uji hipotesis supaya pola itu bukan kebetulan. Hasilnya nilai T hitung saya 4,602, sementara nilai T tabel pembandingnya di 2,002 karena T hitung lebih besar dari T tabel, dan nilai signifikan P-nya di bawah 0,001, jauh lebih kecil dari batas 0,05. Maka saya bisa simpulkan hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Artinya hubungan negatif yang saya temukan tadi memang
signifikan secara statistik, bukan kebetulan semata. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, teori beban kognitif. Otak manusia mempunyai kapasitas terbatas untuk memproses informasi dalam satu waktu. Kalau terus-menerus dijejali informasi lewat scrolling, kapasitas itu jadi jenuh, sehingga saat mau belajar, otak butuh usaha ekstra untuk riset dan fokus kembali. Kedua, attention residue. Ketika kita berpindah cepat dari satu topik ke topik yang lain saat scrolling, sebagian perhatian kita masih tertinggal di topik sebelumnya. Jadi, walaupun sudah berhenti scroll dan mulai belajar, pikiran belum sepenuhnya pindah. Masih ada sisa perhatian yang mengganggu konsentrasi. Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian lain yang sama-sama menemukan keterkaitan antara doom scrolling dengan penurunan konsentrasi belajar. Kesimpulan dan saran. Untuk mahasiswa, sebaiknya mulai membatasi waktu scrolling, terutama menghindari media sosial saat jam-jam yang butuh konsentrasi tinggi. Untuk institusi pendidikan bisa mempertimbangkan program literasi digital atau edukasi manajemen atensi. Dan untuk penelitian selanjutnya, saya sarankan memperluas jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh, seperti kualitas tidur dan tingkat stres. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.